Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial adalah tempat di mana orang lain dapat berinteraksi tanpa batasan tempat, bahkan waktu. Perkembangan zaman memudahkan kita dalam menjalin interaksi dengan teman, dosen, bahkan kerabat jauh. Apalagi di zaman seperti sekarang yang menuntut kita untuk melek teknologi demi memenuhi kebutuhan. Line dan Flickr merupakan media sosial yang menyediakan fitur-fitur penyedia layanan sosial yang dapat memudahkan mobilitas dalam berkomunikasi. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian, sejarah, karakteristik, fungsi, kelebihan, dan kekurangan Line dan Flickr. Bersama saya, Muhammad Arsyana Nugraha. Saya Kevin Ananda Putri. Saya Arthur Arjun Nugraha. Saya Aldo Dwi Prasojo. Saya Lulu Triana. Saya Zalfadina Putri Prawoto. Flickr merupakan platform berbagi foto yang dapat dilihat secara umum ataupun pribadi. Flickr juga menyediakan daftar kontak yang dapat digunakan untuk mengontrol akses gambar untuk sekumpulan orang yang dilakukan dengan cara yang sama. Layanan ini dimanfaatkan oleh banyak blogger sebagai tempat menyimpan foto. Flickr dikembangkan oleh Ludicorp, sebuah perusahaan yang berbasis di Vancouver, Kanada, yang dibangun pada tahun 2002. Ludicorp meluncurkan Flickr pada Februari 2004. Layanan ini dikembangkan pada awalnya untuk membuat game Neverending, sebuah MMORPG. Bentuk awal dari Flickr difokuskan sebagai chat room dengan banyak pengguna dengan nama Flickr Live, dengan kemampuan membagikan foto secara langsung. Yang lebih banyak terjadi adalah membagikan foto atau gambar yang ditemukan di web daripada foto yang dibuat oleh penggunanya sendiri. Pada 28 Juni 2005, semua daftar isi dari server Kanada dipindahkan ke server yang berada di Amerika Serikat, yang menyebabkan semua data ada berada di bawah hukum federal Amerika Serikat. Pada 16 Mei 2006, Flickr memperbarui layanannya dari beta ke gamma, dengan perubahan pada desain dan struktur. Karakteristik Flickr. Flickr mempunyai fitur organisir yang unik untuk mengedit foto Anda dan mengaturnya seperti yang Anda inginkan. Grup dalam Flickr didasarkan pada topik atau ide utama dan memungkinkan pengguna untuk bebas bergabung. Aliran foto adalah foto publik Anda sendiri. Flickr menyediakan fitur album dan galeri. Di bawah setiap foto yang dibagikan di Flickr adalah tombol bintang yang dapat Anda klik untuk memfavoritkan foto itu. Fungsi Flickr yaitu mengupload foto, membuat album dan mengatur tampilan foto, sharing foto, menggabungkan ke kategori tertentu sesuai jenis koleksi foto. Kelebihan Flickr: mudah dan cepat pendaftaran bagi pengguna Yahoo, dan hanya bisa login menggunakan ID Yahoo yang ada di sana dan password. Flickr juga memungkinkan pengguna buat login dengan Facebook dan ID akun Google, tapi akhirnya meminta buat membuat akun Yahoo baru. Layout dan desain hanya sangat sederhana dan mudah buat surfing, tapi Anda mungkin merasa sedikit kekakuan dalam membaca pada awalnya. Flickr Pro memungkinkan pengguna buat mengupload foto terbatas menggunakan satu atau batch pilihan upload. Kekurangannya, layanan ini tidak mendukung upload video, foto percetakan, dan pengiriman hadiah atau foto dicetak ke pengguna. Line adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, Line ini tuh diklaim sebagai aplikasi paling laris di 42 negara termasuk Indonesia. Pengguna Line dapat saling berkomunikasi dengan mengirim pesan teks, gambar, video, audio, dan lainnya. Dalam perkembangannya, Line telah didukung pada beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, macOS, BlackBerry, dan Firefox OS.
Untuk smartphone Android, pengguna bisa mengunduh aplikasi Line dari Google Play, dan dari pengguna iPhone atau iOS bisa mengunduhnya melalui App Store. Sedangkan Microsoft Windows bisa mengunduhnya melalui Windows Store. Selain menghadirkan Line standar yang ukurannya relatif besar, perusahaan telah mengembangkan Line dengan ukuran dan penggunaan yang lebih ringan, yaitu Line Lite. Kemudian, sejarah aplikasi Line sendiri. Pada awalnya, Line ini dikembangkan untuk kebutuhan tanggap bencana yang terjadi tahun 2011 di Tohoku, Jepang. Pada tahun tersebut, tsunami memang sedang melanda negara Jepang dan merusak sistem komunikasi secara nasional. Dengan alasan tersebut, NHN Jepang unit dari NHN Corporation Korea Selatan mulai mengandalkan sumber daya berbasis internet. Solusi yang diambil adalah dengan mengembangkan Line sebagai alat komunikasi dan rilis secara publik pada Juni 2011. Hadirnya Line ini membuat publik puas dan terbantu, terbukti pada akhir Oktober 2011. Line ini memiliki banyak pengguna hingga membuat kelebihan pada beban server. Nah, pada akhirnya mereka mencoba meningkatkan skalabilitas dengan mengadopsi penyimpanan edge-based untuk profil pengguna, kontak, dan grup. Line ini terus berkembang hingga memiliki 700 juta pengguna. Nah, selain menghadirkan aplikasi pesan instan, Line terus mengembangkan fitur lain seperti Line Pay, Line Taksi, Line Wow, Line Man, Line Today, Line Shopping, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik Line. Line memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda Line dengan media sosial lainnya. Karakteristik Line yang pertama adalah koneksi Line dilakukan dengan menggunakan jaringan internet apapun. Line merupakan media sosial berbasis online, di mana kita hanya bisa mengakses Line dengan jaringan internet aktif, seperti menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler dari segala macam provider. Karakteristik yang kedua, Line menggunakan nomor handphone sebagai teman kontak di Line. Semua nomor handphone dalam kontak smartphone Anda akan langsung menjadi teman Anda. Chat dapat dilakukan dengan sesama teman yang menggunakan aplikasi Line ini. Selain menggunakan nomor, user ID juga disediakan oleh Line untuk memudahkan pencarian teman Line Anda. Karakteristik yang ketiga, yaitu tampilan chat room sesuai dengan selera. Line menyediakan berbagai macam tema yang berbayar maupun gratis, yang bisa digunakan pada room chat sesuai selera Anda. Karakteristik keempat, pada bagian setting, Anda dapat mengatur basic setting dan privacy setting. Pada basic setting, Anda dapat mengatur notifikasi pesan baru dan undangan masuk grup. Notifikasi dapat dipilih berupa pop-up, suara saja, atau keduanya. Terdapat 3 pilihan ukuran huruf, pilihan kecil, sedang, dan besar. Pada bagian privacy setting, Anda dapat menggunakan pseudonym atau nama panggilan untuk ditampilkan pada profil Anda. Karakteristik yang terakhir, Line menyediakan fitur group chat yang dapat Anda buat sendiri. Dengan kapasitas mencapai 200 orang, Anda dapat leluasa mengundang teman-teman Anda untuk masuk dalam grup chat. Melalui grup chat, Anda dapat mengirim pesan secara serentak kepada teman-teman Anda yang terdaftar dalam grup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi Line. Aplikasi pesan instan seperti Line tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi antar pengguna, namun telah dikembangkan dalam banyak hal seperti bisnis, hiburan, jasa, hingga pembayaran. Namun secara umum, berikut fungsi dan manfaat ketika menggunakan aplikasi Line. Fungsi yang pertama adalah media komunikasi personal dan publik. Aplikasi Line dirancang sebagai media komunikasi personal dan publik di mana pengguna dapat saling berkirim pesan singkat dalam bentuk teks, gambar, foto, video, hingga beragam jenis format file lainnya. Line mengandalkan jaringan internet untuk berkirim dan bertukar informasi secara bebas dan gratis. Line menggunakan teknologi end-to-end encryption untuk keamanan, berkirim pesan secara personal dan grup, melakukan panggilan suara dan video.
Fitur terbaru juga memungkinkan pengguna untuk melakukan meeting dengan mengundang anggota atau menggunakan tautan atau link. Jumlah anggota dalam sebuah meeting lain terbatas, maksimal hanya untuk 50 anggota. Fungsi lain yang kedua adalah media hiburan dan bisnis. Line menghadirkan banyak fitur hiburan yang menarik dan seru, di mana pengguna dapat saling berinteraksi melalui kolom berkomentar seperti Line Today dan Line Webtoon. Melalui media tersebut, pengguna dapat menemukan kabar terbaru dunia hiburan dan artis paling hits saat ini. Dalam media webtoon, pengguna juga dapat menikmati beragam komik seru, lucu, dan romantis yang bisa diakses secara bebas dan gratis. Khusus untuk pengguna Line yang ada di Jepang, pengguna dapat menggunakan Line Pay sebagai media pembayaran dan Line Taxi untuk memesan taksi secara online. Meskipun masih terbatas, fitur ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Media penyimpanan dan berbagi. Fitur Keep memungkinkan pengguna untuk menyimpan beragam jenis file seperti teks, foto, gambar, video, audio, dokumen, tautan, dan lainnya. Fitur tersebut sangat memudahkan para pengguna untuk saling berbagi file secara cepat dan efisien tanpa harus mencarinya satu persatu. Para pengguna lain dapat saling berbagi file melalui ruang obrolan personal ataupun dalam grup. Fitur terbaru yang ada di timeline juga memungkinkan pengguna untuk membuat cerita atau story dalam bentuk foto atau video dengan menambahkan efek-efek seperti Instagram dan Facebook. Yang terakhir adalah jaringan pertemanan tanpa batas. Line terintegrasi dengan semua kontak yang tersimpan di ponsel para pengguna. Artinya, pengguna yang telah terdaftar di Line, maka secara otomatis akan terhubung dengan pengguna lain. Fitur ini sama seperti aplikasi chat pada umumnya, seperti WhatsApp, Telegram, Messenger, dan lainnya. Menariknya, ketika grup WhatsApp hanya dibatasi maksimal 256 anggota, tapi Line memiliki jumlah lebih besar, hingga 500 anggota. Dengan jaringan pertemanan yang lebih luas tersebut, maka Line bisa jadi pilihan ketika ingin membuat grup atau komunitas. Kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi Line. Beberapa kelebihan dari aplikasi Line, yang pertama, grup Line dapat menampung hingga 100 member, bahkan lebih. Jumlah ini cukup karena pada dasarnya anggota grup hanyalah anggota dari orang-orang yang Anda kenal saja. Yang kedua, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menelpon orang lain tanpa harus membayar dengan pulsa. Cukup dengan terhubung ke internet, sudah dapat menikmati layanan free call ini. Yang ketiga, Line juga menggunakan nomor telepon sebagai nomor identitas dari akun Anda. Yang keempat, untuk masalah add friend, Anda bisa menggunakan QR code yang bisa Anda buat dengan gratis di aplikasi Line. Yang kelima, ada penggunaan pesan teks. Jadi, para pengguna dapat menggunakan emoticon, di mana emoticon yang tersedia di sini sangat banyak sekali. Jadi, para pengguna tidak akan kekurangan ekspresi. Selanjutnya, fitur blacklist. Aplikasi ini juga dapat digunakan di PC, sehingga bagi para pengguna yang belum memiliki Android, bisa juga menggunakannya di komputer ataupun laptop. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Beberapa kekurangan dari aplikasi Line. Yang pertama, dalam mengirim maupun menerima data pada aplikasi Line belum stabil, tidak sebaik aplikasi lainnya seperti WhatsApp. Yang kedua, ketika menggunakan fitur call akan berjalan baik jika minimal menggunakan data 3G. Yang ketiga, ukuran aplikasi Line ini cukup besar sehingga mempengaruhi kinerja dari aplikasi Line dan juga aplikasi lainnya yang terinstall pada ponsel Android penggunanya. Jika ponsel pengguna memiliki kapasitas yang cukup terbatas, alangkah baiknya untuk menghapus terlebih dahulu aplikasi yang ada di ponsel pengguna yang jarang digunakan, sehingga mendapatkan space yang lebih besar.
Itulah pembahasan kami mengenai Line dan Flickr. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami segenap anggota kelompok yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.